Selamat sore Cik Kus. Sudah terdengar? Sudah. Nah, Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Miskinkan jadikan kaya, yang merendahkan meninggikan juga. Berbahagialah orang yang adanya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita mana-mana. Mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang penuh kasih dan penuh rahmat, kami mengucapkan syukur Tuhan atas perkenan Tuhan. Kami mengadakan Zoom pada sore malam hari ini. Tuhan akan memberkati kami yang hadir. Kami dipersatukan, kami diteguhkan, kami semakin erat, baik di dalam pelayanan maupun secara persaudaraan. Biarlah kasih tali yang sudah Tuhan ikat mulai kami belajar di APW Pantiwara. Kami semakin menjadi orang yang saling memberkati satu dengan yang lain. Bapak, acara demi acara akan segera kami nikmati dan kami selesaikan. Kiranya Tuhan sendiri yang beserta dengan kami, terutama hamba-Mu Ibu Pendeta Sutarti yang akan menyampaikan dan menaburkan firman Tuhan pada malam ini, akan diberkati dan diurapi oleh Tuhan sendiri. Dan kami yang mendengarkan terlebih akan mendapat berkat secara jasmani maupun rohani oleh Tuhan sendiri. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan memberkati acara kami dari awal sampai selesainya. Biarlah ini tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi berkat dan memetik hikmah yang indah untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami.
Amin. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama memujikan lagu Menjadi Berkat. Kakak dan adik, kalau ada yang belum bisa, kita akan sama-sama mendengarkan karena lagu ini sungguh indah ya. Saya juga akan belajar sedikit, jadi bisa renung-renung ya, dengan pujian ini. Menjadi Berkat. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, katakan ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Untuk doa dan penyampaian firman Tuhan akan langsung disampaikan oleh Ibu Pendeta Sutarti. Dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Saya bisa bertemu, saya bisa tatap muka, dan saya bisa mendengar suara secara langsung.
Bahkan saya juga mau berbagi untuk kita semua, sharing tentang berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang sudah kita nikmati dalam kehidupan ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Allah yang baik, yang memberikan kesempatan dan juga berbagai hal dalam kehidupan kami, membuat kami menjadi semakin bersemangat tanpa dibatasi oleh segala situasi dan kondisi. Kami bersemangat di dalam Tuhan untuk mengerjakan setiap tugas dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami sesuai dengan keadaan dan kondisi kami. Kami bersyukur untuk saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam. Halo. Saya akan coba share screen. Tadi saya sudah coba, tapi kok belum. Oh ini. Sudah jadi kohort. Iya. Ya. Sudah bisa ya. Saya akan. Ini yang gede yang mana ini? Ya itu. Ini ya benar. Iya benar. Ya. Oke. Tema yang diberikan kepada saya menjadi berkat ya, hidup menjadi berkat. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai 12. Nah, ini ayat sebenarnya sudah biasa kita juga sering mendengar, menyampaikannya juga barangkali ya. Ayat 10 sampai 12 saja saya akan membaca untuk kita semua. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kami yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nah, saya akan coba. Nah, ini saya juga bawa cabai yang asli ya. Saya coba bawa cabai yang asli. Di situ saya gambarkan cabai itu sudah dibuka dan ada biji-biji. Di halaman saya saat ini juga menanam beberapa biji cabai ini dan sudah mulai ada buahnya. Nah, di sini saya panggil ada oma-oma, ada yangti-yangti, ada kakak-kakak, ada sahabat-sahabat yang begitu luar biasa. Kita tahu bahwa kalau cabai ini satu biji saja, artinya tetap seperti ini, maka cabai ini tidak akan pernah bertambah. Kalau ini tetap akan seperti ini, tidak akan pernah bertambah. Tetapi kalau ini mau dibenamkan di tanah, ya, ditaburkan di tanah benih-benih itu, lalu mungkin ada juga yang mati. Tidak semua akan tumbuh. Ada beberapa yang mati tidak tumbuh. Bahkan ketika dia tumbuh pun, kadang juga kering, kadang juga punya penyakit, dan akhirnya mati juga. Tetapi setidaknya pasti ada pertumbuhan di sana. Nah, tetapi kalau kita biarkan saja, pasti dia akan tidak akan ada, ya hanya sekali saja masak. Dan itu nggak cukup kalau cuma satu biji saja. Kita membutuhkan banyak biji. Nah, tetapi kalau ini kita benamkan ke tanah, lalu nanti mulai 4-5 hari, mulai ada tunas-tunas atau ada daun-daun kecil, lalu kita pindahkan ke pot atau ke polybag, lalu dia bisa kita rawat, kita berikan pupuk, kita siram, lalu pada akhirnya pasti ada yang bertumbuh dan berbuah. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya menggambarkan cabai ini karena memang kehidupan kita ini dalam setiap kesehariannya selalu ada esensi, selalu ada nilai, selalu ada makna.
terlepas dari kita sudah usia lanjut atau kita sudah pensiun atau kita sudah berhenti bekerja, bahkan ketika mungkin kita hanya menjadi bukan hanya ya, kita menjadi pasangan bagi suami, ibu bagi anak-anak, kita mengerjakan pekerjaan di rumah dan juga kita ambil bagian dalam pelayanan di gereja semasa kita masih bisa. Dan di situ sebenarnya kita bisa memberikan refleksi dalam kehidupan kita, memberikan makna. Saya setiap hari membuka WA group ini dengan berbagai cerita yang ada. Ya, ada berbagai cerita yang saya dapat perhatikan. Oke. Nah, esensi kehidupan setiap hari itu saya perhatikan. Nanti ada saatnya, ada satu saat itu muncul fashion ya. Ada satu saat muncul fashion. Ya, semua berpenampilan cantik-cantik. Ya, ada yang ditampilkan ini saya, ini cucu saya sudah ini dan lain sebagainya habis mandi. Ya, ada fashion yang ditampilkan di WA group itu dan saya sangat menikmati. Lalu saya perhatikan ketika muncul foto-foto. Nah, ini yang suka menulis di WA group ini ternyata ya memang udah oma-oma. Mungkin usianya ada yang bilang saya udah 69, saya ada 70. Nah, pada beda dengan saya itu ya sekitar ada yang 15, mungkin ada yang 20 tahun gitu ya. Tetapi saya sendiri merasa tulisan-tulisan dan juga isi daripada WA group yang dituliskan oleh teman-teman kita, kakak-kakak kita, oma-oma kita ini tidak memberitahukan atau tidak terlihat bahwa ini adalah tulisan dari seorang eyangti atau oma begitu ya. Karena isinya begitu memberikan inspirasi dan juga cerita-cerita yang unik, cerita-cerita yang lucu dan cerita-cerita yang juga menginspirasi. Nah, itu yang saya perhatikan dalam keseharian. Nah, kadang juga setelah muncul fashion nanti tumis menulis ya, masak memasak muncul. Ada yang tumis paku lah gitu ya. Jadi lucu. Jadi saya menjadi apa ya? Walaupun saya tidak bisa komen, mungkin saya hanya diam saja, tetapi saya sering senyum-senyum sendiri dan memberikan inspirasi dan kadang-kadang ada apa ya? Ada video yang juga memberikan satu petuah atau nasihat gitu ya. Macam-macam. Jadi walaupun oma-oma ini, walaupun eyangti-eyangti ini sudah nggak bekerja di dalam sebuah lembaga, tetapi sesungguhnya masih menjadi guru bagi kita, bagi cucu-cucunya. Masih menjadi tempat untuk kita bisa belajar dari sana. Nah, kemudian nanti ada muncul juga persambelan ya. Ada yang sambal beginilah, sambal inilah gitu ya, lalu dituangkan dalam sebuah tulisan atau foto-foto yang diberikan caption itu. Dan itu memberikan semangat ya, memberikan semangat bagi kita yang memang terlibat di dalamnya. Nah, teman-teman yang kekasih dan juga eyang-eyang yang kekasih di dalam Kristus. Nah, pada dasarnya kita ini sudah memiliki benih yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Tadi dalam sesi pendahuluan bahwa rasanya ada perjuangan, ada kerinduan untuk bertemu dengan teman-teman APW, dengan alumni-alumni ini. Saya juga tidak tahu, saya pernah membayangkan sampai kapan ya, gitu ya. Dan lagu-lagu yang diberikan kepada kita saat ini juga memberikan inspirasi bahwa selama kesempatan itu masih ada. Bukan berarti orang yang sudah lanjut usia, itu kesempatannya tinggal sedikit. Lalu orang yang masih usianya 40, 45, bahkan 50, kayak saya misalnya begitu, itu kesempatannya masih panjang. Tidak. Bisa jadi saya lebih dulu untuk dipanggil Tuhan, menyelesaikan panggilan saya, panggilan Tuhan kepada saya. Bisa jadi. Ada beberapa teman saya juga yang usianya 43, 46, bahkan baru 2 minggu yang lalu usianya 50 itu sudah dipanggil Tuhan. Lalu saya berpikir, oh usianya 50, saya sekarang 53. Wow, saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan lebih lagi. Lalu apa yang harus saya kerjakan selama saya masih punya kesempatan ini?
Jadi usia itu tidak membatasi kita untuk selalu memberikan inspirasi, menjadi guru, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, sebab benih itu sudah disediakan oleh Allah sendiri. Jadi terlepas dari kondisi kita saat ini, apakah kita memang sudah pensiun, ya sudah pensiun dari segala pekerjaan dalam kelembagaan, tetapi bukan berarti kita pensiun untuk menebarkan benih-benih yang sudah Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Bukan berarti benih yang diberikan Tuhan, yang disediakan Tuhan, yang sudah dimiliki oleh kita ini hanya berlaku bagi mereka, bagi kita yang masih aktif dalam bekerja, dalam melayani di lembaga dimanapun. Apakah di sekolah, apakah di rumah sakit, apakah itu di panti asuhan, apakah di gereja, di mana saja. Nah, atau mungkin barangkali benih itu enggak lagi berlaku untuk saya sebagai seorang pengacara. Artinya pengacara pengangguran yang banyak acara. Ya, karena acaranya hanya ngantar cucu, nemeni cucu untuk belajar gitu ya. Jadi karena sudah nganggur gitu ya. Sudah nganggur, nggak ada lagi yang menjadi ritme kehidupan seperti dulu waktu masih usia 30 tahun misalnya. Namun benih yang ditanamkan, yang disediakan Tuhan bagi kita tidak akan pernah habis. Karena kita juga tiap hari itu selalu dijok, ya kalau bahasa Jawa dijok ya, ditambahkan. Selalu ditambahkan. Nah, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bijinya sudah habis. Aku sudah selesai karena saya sudah pensiun, saya sudah menjadi pengacara, artinya pengangguran. Walaupun banyak acara, tapi acara saya sudah berbeda dengan dulu. Tidak ada alasan dalam hal ini. Jadi kita pasti masih ada biji yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan situasi kita untuk membagikannya. Tetapi biji-biji itu selalu Tuhan sediakan bagi kita. Nah, teman-teman, oma-oma, yangti-yangti, dan juga kakak-kakak, serta teman-teman sekalian. Di dalam kehidupan ini, biji itu tidak pernah habis, karena memang Tuhan masih dan selalu menyediakan buat kita. Oleh sebab itu, kehidupan kita sampai kapanpun, itu seperti ini. Ya, kalau kita mau menjadi berkat memang harus diisi terus, harus dijok terus. Dan ketika kita merasakan ada diisi dengan benih-benih kebenaran itu, tidak melulu ketika kita masih muda, ketika kita masih sekolah atau kuliah, tetapi juga sekarang ketika kita sudah di masa-masa usia, ya entah 60 tahun, 65, 70 tahun, atau 50 tahun seperti saya. Saya sendiri juga kadang-kadang heran dengan diri saya sendiri. Kenapa sih baru sekarang saya punya semangat yang luar biasa, atau mungkin bukan semangat. Kalau semangat dari dulu saya punya. Tapi kesempatan itu yang mungkin saya tidak memanfaatkan, atau saya yang tidak peka terhadap kesempatan itu, saya nggak tahu. Kadang-kadang saya nggak menyadarinya. Oma-oma, kakak-kakak, yangti-yangti, dan juga teman-teman yang kekasih. Di usia saya yang sekarang 53 ini, sekarang saya sedang ikut kursus yang namanya Counseling Practice Skill. Usia saya sekarang. Jadi memang benar kalau belajar itu memang long life, ya, seumur hidup. Dan saya berpikir ketika saya ikut kursus 10 sesi ini, jadi memang seperti kuliah begitu. Jadi saya bilang nanti supaya saya tidak pikun, maksudnya untuk mengurangi kepikunan. Lalu ketika saya usia lanjut, saya masih tetap bisa memberikan kontribusi dengan bekal yang saya punya. Nah, jadi di sini tidak akan pernah selesai untuk kita menjadi berkat. Tidak ada pensiunnya untuk kita bisa menjadi berkat. Itu sebabnya kita harus isi terus. Nah, pertemuan kita melalui Zoom ini juga menjadi bagian mengisi
memberikan energi, memberikan vitamin kembali, memberikan semangat kembali untuk kita terus menghidupi diri kita, hidup kita, biji-biji yang Tuhan berikan kepada kita itu, supaya terus memberikan makna, memberikan keunikan, memberikan inspirasi, mewarnai kehidupan kita. Jadi hidup kita tidak flat, tetapi akan punya warna tersendiri. Jadi sekalipun pipi kita atau kulit-kulit kita sudah mulai keribut, ya, kita sudah mulai kehilangan kecantikan atau kekurangan, ya, sudah mulai berkurang kecantikan kita. Kita juga harus menyadari bahwa kekuatan kita berbeda dari dulu. Saya dulu ketika umur 25, 30 kalau jalan cepat, ya. Tapi sekarang saya nggak seperti itu lagi. Saya juga merasakan, kok saya nggak secepat itu ya. Dan kadang-kadang saya juga merasa harus bisa cepat. Tapi ternyata memang sudah ada kekurangan, sudah ada yang hilang dari diri saya. Tetapi ketika itu kita nikmati dan kita menyadarinya, maka kita akan menjadi kuat kembali di dalam Tuhan. Dengan apa yang ada pada kita saat ini, tidak akan pernah mengurangi kita untuk bisa menjadi berkat. Oleh sebab itu, dengan berbagai cara, Tuhan menyediakan waktu, menyediakan kesempatan untuk kita mengisi kembali energi kita, vitamin-vitamin dalam hidup kita secara rohani dan juga secara jasmani. Nah, melalui grup dalam APW, WA itu, saya sendiri juga merasa terisi, ya, merasa terisi dari komunitas yang berbeda, komunitas yang lain. Jadi selain dari APW, mungkin juga dari yang lain, ada warna-warna yang berbeda-beda. Nah, disitulah kita boleh mendapatkan kesempatan kembali atau mendapatkan sesuatu yang nantinya bisa kita bagikan di tempat yang lain, kepada orang lain yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Nah, saya juga melihat, mendengar, membaca ketika orang tua yang ada di grup ini, ya, saya masak ini tadi begini-begini, saya bagikan juga kepada tetangga. Waduh, saya kadang-kadang juga berpikir, artinya bahwa usia itu tidak menjadi penghalang untuk menjadi berkat, ya, tetap bisa melakukannya. Bagikan dong resepnya untuk membuat lento, gitu ya, untuk membuat lento dari tempe apa begitu. Nah, itu juga bagian untuk berbagi berkat bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya senang sekali ketika saya juga menjadi bagian untuk memberkati orang-orang di sekitar. Kita nggak bisa melakukan banyak hal, tetapi kita bisa melakukan apa yang kita bisa. Tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu menjangkau, tidak perlu yang jauh-jauh, tetapi yang dekat-dekat saja. Ketika masa pandemi itu datang menggoncang di tahun 2020 awal, ya, setelah Paskah atau sebelum Paskah, ya, sebelum Paskah itu datang di tahun lalu, maka pandemi itu membuat kita benar-benar tidak bisa keluar, tidak bisa beraktivitas. Lalu kita berpikir apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa memberikan nuansa untuk menjawab tantangan atau menjawab masalah yang sedang dihadapi oleh bukan hanya gereja, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Nah, kami pada waktu itu juga membagikan masker. Masker yang kami buat itu sangat sederhana. Saya juga punya masker-masker yang kami buat itu sangat sederhana waktu itu, dan dari bahan-bahan yang dikirim oleh teman-teman satu tim yang juga bekas, gitu ya, bukan bekas, kain perca, dan yang jahit adalah ibu-ibu. Jadi kami tidak memikirkan untuk memberikan yang bagus, karena waktu itu bukan yang bagus, ya, yang standar atau bagaimana begitu, karena waktu itu juga masker itu menjadi barang langka, sehingga kami membuat yang seperti ini, contoh-contoh yang seperti ini. Jadi hanya sederhana seperti ini, dan ini kami boleh membagikan itu sampai 3 kali. Nah, jadi gereja kami di sini bukan gereja besar,
tetapi bagaimana kami bisa memberikan jawaban atas masalah-masalah yang sedang dihadapi, walaupun jawaban itu bukan semuanya menjawab kebutuhan, tetapi setidaknya kita bisa berkontribusi. Nah, jadi ketika kita juga menerima, memahami kondisi kita, menerima kekurangan dan kelemahan kita, maka kita juga bisa melakukan apa yang kita bisa. Tidak harus seperti dulu ketika kita masih kuat, ya, bisa menjangkau yang lebih jauh, tidak. Tetapi sejauh mana kita bisa melakukannya, seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat, guru-guru kami, oma-oma, yangti-yangti ya, dengan membagikan makanan kepada tetangga, seperti tadi dalam video pujian yang sebelum firman Tuhan tadi. Ya, tidak harus orang yang muda yang membagikan, tetapi orang tua juga bisa membagikannya. Nah, kesadaran menerima kelemahan dan kekurangan itu akan membuat kita legowo, ya, menerima dengan sukacita, dengan kerendahan hati, dan sungguh-sungguh bahwa kita memang membutuhkan Tuhan untuk menopang, menolong, dan tetap memberikan eksistensi hidup kita sebagai orang yang telah diberikan benih dari Tuhan. Nah, jadi Tuhan akan selalu menyediakan benih-benih itu, dan kita akan membagikan sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Ya. Bukan hanya sekedar materi, tetapi juga pengalaman-pengalaman yang kita bagikan. Juga keteladanan kita kepada anak-anak, kepada cucu-cucu. Setidaknya kita juga tidak menjadi batu sandungan bagi mereka, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi justru menjadi penyejuk bagi mereka dengan kata-kata yang sederhana, dengan anggukan kepala, dengan senyuman, bahkan juga dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan karena sesuai dengan kelemahan tubuh yang sudah mulai berkurang ini. Kita menikmati dalam seluruh rangkaian kehidupan kita. Kalau kita menikmatinya, maka kita sungguh dapat melalui setiap tantangan kehidupan itu dengan tetap bersukacita dan tetap dalam ketenangan. Nah, seperti halnya yang terjadi pada hari ini. Itu juga menjadi tantangan bagi kita. Memberikan kekhawatiran, ketakutan, manakala itu juga hinggap atau mungkin datang di sekitar kita. Yang terjadi di depan katedral Makassar. Nah, tetapi karena kita berada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan, apapun bisa terjadi, bukan hanya bom yang terjadi di sana, tetapi lingkungan, kondisi kita pandemi ini juga bisa memberikan kekhawatiran dan juga ketakutan bagi kita. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Tapi mari kita lakukan sebisa kita melakukannya, tetap untuk menjadi berkat, untuk berbagi dengan segala hal yang ada pada kita. Memberikan inspirasi dengan mendoakan, menopang, dan juga mungkin telepon. Nah, kita menikmati kehidupan itu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan kirimkan orang-orang yang dapat menyejukkan hati kita, menenangkan kita, dan kembali kita bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang. Nah, pada kenyataannya, kita bisa membuat kehidupan itu makin berwarna. Ada keunikan tersendiri yang melampaui segala situasi dan kondisi ini. Ya. Lalu kita juga bisa menginspirasi bagi orang-orang di sekitar, bagi orang-orang yang kita jumpai, apakah secara langsung atau secara virtual seperti saat ini, atau di media sosial kita bisa berbagi. Ketika kita menulis, ketika kita akan memberitahukan melalui media sosial, kita juga harus berpikir secara hikmat dengan hikmat Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, biji-biji yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus menjadi penyaring supaya ketika kita men-sharingkan itu, kita tahu itu dapat memberkati orang lain. Maka hidup kita dengan usia kita, berapapun kita saat ini,
akan makin berkualitas. Sekalipun fisik kita ada kekurangan dan kelemahan, ada yang hilang, secara emosi kita tetap sehat karena kita punya kualitas di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah, ayat 10 juga memberitahukan kepada kita berlipat ganda. Memang firman Tuhan itu menggambarkan dari jemaat Makedonia yang sebenarnya secara material mereka itu miskin, tetapi mereka mau berbagi dengan orang-orang Yerusalem yang sedang dalam keadaan kekurangan. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang Makedonia dengan kekurangan mereka, tetapi dengan kemauan untuk berbagi, kemauan untuk menginspirasi kepada kita yang membaca saat ini, juga bisa berlipat ganda seperti yang Tuhan katakan, seperti biji cabai ini, ya, seperti biji cabai tadi. Jadi orang-orang Makedonia itu sudah membenamkan biji yang mereka punya, dan akhirnya berlipat ganda, kita bisa menginspirasi atau terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Makedonia ini. Dan orang lain, dampaknya orang lain itu bisa tercukupkan. Maka Rasul Paulus bersama dengan teman-temannya mengatakan, kami dicukupkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Makedonia itu. Punya dampak. Dan kita juga merasakan ada kecukupan dalam kehidupan ini. Karena kita masing-masing punya kekurangan dan kelemahan. Tetapi teman-teman kita melalui sharingnya, melalui video-video yang dikirimkan, oh ini bisa menjadi inspirasi buat saya misalnya. Dan kita juga ada perasaan bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya kita yang membaca, bukan hanya kita yang menerima, tetapi juga ketika kita berbagi, ada perasaan syukur yang tak terbatas. Karena Tuhan sudah melakukan sesuatu yang jauh lebih besar kepada kita. Orang-orang Makedonia juga sudah merasakan bagaimana Tuhan menaruh kasih, menaruh berkat yang begitu besar kepada mereka. Sehingga mereka juga rela untuk berbagi. Mereka juga punya syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka rela berbagi. Nah, teman-teman yang kekasih, berbagai macam kekurangan tidak akan pernah menghalangi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun hanya melalui tulisan yang kita bagikan, tetapi kita bisa memberikan kekuatan kepada orang lain. Sekalipun kita mungkin hanya membagikan resep yang sederhana, tetapi sesungguhnya itu juga bisa menginspirasi bagi orang lain. Mana tahu ternyata ada orang yang mau buka warung, kita nggak tahu di antara kita, ya kita nggak tahu. Tetapi yang jelas kita bisa menjadi berkat dengan berbagai cara, dengan kesadaran diri. Segala kekurangan dan kelemahan kita tidak akan pernah menghalangi kita untuk menjadi berkat. Sehingga usia kita, kekurangan kita, kelemahan secara fisik bagi kita, kita tetap bisa memberikan inspirasi bagi orang lain. Hidup kita akan menjadi semakin berwarna dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah karena kita diberkati Tuhan, maka kita juga akan menjadi berkat bagi yang lain. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah selesai kami perdengarkan, tetapi kuasa dan roh Tuhan akan terus melanjutkan supaya sungguh-sungguh kami hidup menjadi berkat bagi orang lain dengan cara, dengan situasi yang ada pada kami. Kami dapat melakukan apa yang kami bisa sesuai dengan kondisi saat ini. Kami percaya benih-benih yang Tuhan berikan, yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, akan kami teruskan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga banyak orang mengalami punya dampak yang lebih baik, mengucap syukur kepada Tuhan, dicukupkan bukan sekedar secara materi, tetapi terlebih di dalam kehidupan kerohaniannya. Terima kasih untuk pertemuan saat ini,
untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada yang membawa acara. Saya akan kembalikan untuk menjadi host ya. Atau sudah bisa langsung menjadi host ya? Terima kasih untuk Ibu Pendeta Sutarti yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sungguh indah kalau kita mau bisa berbagi. Dan biarlah semua APW di seantero Indonesia ini menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Ibu Pendeta Sutarti atas berkat yang sudah ditaburkan pada malam hari ini. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian, hujan berkat. Itulah janji hidup segar dari sorga kan diberi Terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan untuk kami setiap waktu. Untuk itu, ajarilah kami untuk selalu dan selalu mensyukuri semuanya Bapa. Amin. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Tercurah
Untuk selanjutnya kita akan memasuki doa syafaat. Doa syafaat yang pertama untuk bangsa dan negara dan juga untuk keluarga Pak Kak Parni, putra dan cucunya, ditambah dengan suami Usikati Raja yang cuci darah. Itu akan disampaikan oleh dari Papua. Bangsa dan negara, keluarga Kak Parni, ditambah dengan suami Usikati Raja yang cuci darah. Kiranya Tuhan terus Tuhan berikan mujizatnya. Lalu yang kedua akan disambung oleh Ibu Yuli, Bu Yulianti Satworo, mendoakan untuk semua yang sudah vaksin tetap mendapatkan kekuatan, dan juga Ibu Titi yang kakinya masih sakit, mungkin terkilir ini, Tuhan tolong. Oleh Ibu Yulianti. Yang Ibu Catherine, disilakan. Ibu Catherine, disilakan untuk berdoa syafaat. Sorry, Ya. aku dua toh ya, Ibu Titi sama yang APW yang sudah vaksin. Sama Bu Titi, sama Bapak Freddy. Bapak Freddy, putra Ibu Adriana. Oh iya. Yang dari Kupang itu. Bangsa dan negara. Ya. Bangsa dan negara. Ibu Esther. Masalah peristiwa di Makassar itu loh. Oh ya, itu Ibu Yuli. Ditambahkan Ibu Yuli. Peristiwa di Makassar supaya Tuhan campur tangan, supaya kita juga sebagai anak Tuhan selalu mendapat perlindungan, dan yang di Makassar sendiri Tuhan akan memberikan ketabahan dan pertolongan. Itu untuk Bu Yulianti Satworo. Jadi sama 4-nya ya. Sudah ada lagi? Kak Catherine masih di mute. Siap? Kak Catherine, mic-nya masih di mute. Tolong kamera ininya. Ya, oke. Ya. Iya. Ibu Catherine sudah jelas ya? Ya. Ditambah suami Usikati yang oke. Lalu Ibu Yuli ditambah untuk peristiwa di Makassar. Oke. Ya, mari kalau gitu kita akan mulai doa syafaat. Silakan Ibu Catherine. Adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu semua, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu pada sore hari ini, kami dapat berkumpul meskipun melalui Zoom ini. Tuhan, tentunya banyak-banyak doa yang akan kami panjatkan kepadamu Tuhan, terutama untuk bangsa dan negara Indonesia yang sedang melaksanakan vaksin ini. Tuhan berkati para medis yang telah melaksanakan memberikan suntikan vaksin kepada masyarakat sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaannya yang cukup matang dan Indonesia terbebas dari pandemi corona ini. Sehingga perekonomian dapat berjalan dengan stabil kembali. Untuk pariwisata, tempat-tempat rekreasi dapat dibuka kembali. Untuk pendidikan, siswa-siswi dapat bertatap muka kembali dengan para pendidik-pendidiknya. Persiapkan kami semua ini ya Tuhan, sehingga di sektor-sektor apa saja dapat beraktivitas secara normal kembali. Kemudian ya Tuhan, kami berdoa pula untuk putra dan cucu dari Kak Parni, yaitu Bapak Angger, serta cucu Dea dan Adel. Kasihani mereka ya Tuhan,
karena mereka telah jauh daripada Engkau. Kirimkan Roh Kudus-Mu supaya bekerja di dalam hati Bapak Angger serta adik Dea dan adik Adel, agar mereka mempunyai kerinduan kembali untuk datang bersujud kepadamu Tuhan. Kami pasrahkan saudara kami bertiga ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa pula untuk suami daripada Kak Tati Raja yang saat ini sedang pengobatan untuk cuci darah. Tuhan berkati para dokter, para perawat, sehingga semua ini ya Tuhan, dalam pencucian darah ini dapat berjalan dengan lancar, dan Tuhan berkati segala pengobatannya sehingga dapat memberikan kesembuhan. Kami pasrahkannya seluruh doa-doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami berdoa untuk Ibu Titik. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan yang sudah diterima oleh Ibu Titik selama ini, kami percaya bahwa Engkau pun senantiasa menjaga, memelihara, memberkati, menolong dalam kehidupan Ibu Titik. Tetapi pada saat ini, kaki sebelah kirinya terasa sakit. Kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan Yesus yang begitu kuasa akan menjamah, menguatkan, dan juga menyembuhkan, sehingga Ibu Titik boleh berjalan dengan baik dan mengalami kesembuhan yang luar biasa dari tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan sore hari ini juga kami berdoa untuk para APW yang sudah menerima vaksin pertama dan dalam penantian untuk vaksin yang kedua. Tuhan, Engkau akan memberikan tubuh yang fit agar saatnya vaksin yang kedua juga dapat diterima dengan baik juga dan tidak ada dampak yang tidak baik, tetapi akan menambahkan imun yang lebih kuat sehingga akan menjadi sehat dan penuh semangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Freddy yang telah mengalami ataupun setelah menjalani opnam di Rumah Sakit Kupang dan saat ini dalam masa pemulihan kesehatan yang sempurna. Kami percaya Tuhan memberkati baik melalui perawatan dari orang-orang yang mengasihi, dari obat-obatan, minuman, istirahat, dan makanan, sehingga kesehatan yang sempurna dari Tuhan akan diterima oleh Bapak Freddy untuk melanjutkan kegiatan yang setiap hari dilakukannya. Kami percayakan kehidupan Bapak Freddy ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mendengar berita yang sangat mengejutkan dan juga membuat hati kami menjadi rasa khawatir tentang kejadian di Makassar adalah bom yang terjadi di depan gereja katedral. Tuhan, hal ini sebenarnya tidak kami inginkan, tetapi telah terjadi. Oh Tuhan Yesus, kasihanilah kami dan ampunilah, sehingga mereka boleh menyadari bahwa di dalam kehidupan setiap hari, supaya mereka saling mengasihi walaupun banyak perbedaan yang ada. Tetapi dengan adanya aksi bom seperti ini, kami percaya bahwa Tuhan juga akan mengasihi orang-orang yang telah menjadi korban. Memang hal ini sangat sulit, sangat menyedihkan. Tetapi biarlah mereka boleh menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus tetap menjaga. Terlebih bagi para korban yang ada di rumah sakit karena perawatannya, biarlah dari tim medis Tuhan Yesus pun akan memberikan kesehatan
bagi para korban yang mengalami luka-luka yang agak ringan dan mereka juga sudah boleh kembali ke rumah, biarlah mereka senantiasa bersukacita, bersyukur karena kasih setia Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kami, dan semuanya boleh berjaga-jaga dan menjaga keamanan agar kegiatan dan aktivitas setiap hari dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon Kau akan mengampuni segala dosa dan kelemahan kami, dan kami bersyukur untuk berkat-Mu sehingga acara pertemuan APW walaupun hanya melalui Zoom sudah bisa terlaksana dengan baik, dan biarlah rencana ini pun yang akan dilakukan setiap bulan. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Catherine dan Ibu Yulianti Satworo. Sebelum kita menginjak acara yang kedua, acara inti kita akan tutup dengan doa berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Sutarti kembali. Disilakan Ibu Pendeta untuk doa berkat. Setelah doa, apakah ada pujian? Ada. 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 Oke. Mari kita mau nyanyi dulu Kak Emi. Oh iya. Oke, ini kita dulu. menyanyi dulu. Setelah nyanyi baru menjadi berkat. Ya. Oke. Mana kepalanya? Mana kepalanya? Nah, dia itu kakinya kalau licin itu udah lengket. Ketika ku datang di hadapanmu, membawa segala rendah, Kau hampiriku dengan kasih dan segala cintamu. Yesus, Kaulah penolongku. Ketika badai menuju aku, sujud hanya menyembahmu. Ada di sini. Kau memanggilku dan ku jawab, ya Abba Bapa-Ku. Yesus, Kaulah kekuatanku. Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Yang selalu di sana. Engkaulah penjunan sumber. Pada hidup menurut aku, sujud hanya menyembahmu. Kau memanggilku dan ku jawab, ya Abba Bapa-Ku. Yesus, kekuatanku. Yesus, Kau yang hidupku untuk selalu
salju. Engkaulah penjenan sumber hidupku. Engkaulah sumber kehidupanku. Pengharapanku. Hidupku selalu untuk pujimu. Memuliakanmu. Yesus, Kau yang memilih hidupku. Selalu menjadi berkat. Ya kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah penjenan sumber hidupku. Engkaulah penjenan sumber hidupku. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, dan marilah kita tunduk dengan sungguh di bawah kaki salib Yesus, bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan pertolongannya. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Ya Allah, kami akan mengakhiri persekutuan yang indah ini. Kami akan kembali dalam setiap aktivitas kami. Kami akan pergi untuk berbagi, menjadi berkat bagi yang lain. Karena itu ya Bapa, pada saat ini, biarlah damai sejahtera daripada Allah, berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal di dalam hati, di dalam keluarga, di dalam hidupku, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada Terima kasih untuk Pendeta Sutarti yang sudah menyampaikan berkat. Kakak dan adik-adik semua, untuk acara inti ibadah virtual kita sudah selesai. Sekarang kita akan menginjak acara yang kedua, yaitu acara bersama. Di sini akan ada kuis. Jadi nanti saya akan dibantu oleh Kak Esti dan juga adik Susana untuk membantu saya dalam hal menunjuk siapa yang sudah bisa menjawab. Kakak dan adik jangan khawatir karena lomba kuis ini, kuis sekitar Alkitab, itu ada hadiahnya. Nanti Kak Esti yang akan mengirim. Jadi jangan ragu-ragu untuk menjawab karena memang ada yang sulit, ada yang sangat mudah. Seperti halnya sekolah minggu bisa kita lakukan bersama-sama dengan penuh keceriaan. Jadi tidak pakai memikirkan itu acaranya kok seperti anak-anak, tidak. Karena memang kita sedang bersuka cita tetapi tetap di dalam Tuhan. Amin. Sebelumnya saya akan menyampaikan atau mempersembahkan pujian yang memang tidak ada musiknya, tapi saya akan menyanyi buat Tuhan. Siapa aku Tuhan di hadapan-Mu, sebutir pasir di pantai yang jauh, setitik air
di samudra biru tak berarti bagimu. Namun bila kau mau, ku dapat jadi sebutir garam atau balita kecil yang bersinar bagimu di dalam gelap, membawa terang bagi umat manusia. Aku mohon Tuhan, pakailah aku sesuai kehendak. Itu pujian dari saya, Emi. Semoga kita menjadi berkat dan walaupun kita mungkin tidak mengadakan mujizat atau pekerjaan yang spektakuler, namun sedikit pun akan menjadi berharga bagi orang lain. Itu keinginan Tuhan. Kita lanjut kuis ya. Siapapun boleh menjawab.